Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anggisya Putri, Adelia Julfa, Aisyah Fitri, Arfiani, Apriana Dea, dan Putri Ariska. Dengan tema Kunjungan Neonatal 2 atau KN2. Baik, adapun kasus kami adalah seorang ibu datang ke BPM membawa bayinya yang berusia 6 hari untuk melakukan kunjungan neonatus yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dengan keluhan tali pusar belum puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ada keluhan apa? Ini Bu, waktu itu saya dijadwalkan ulang hari ini. Oh, begitu. Usianya sudah berapa hari, Bu? Sudah 6 hari, tapi tali pusatnya belum putus Bu. Belum puput juga ya? Oke, saya periksa ya. Sebelum periksa, saya mau nanya, apakah bayi Ibu sudah diberi imunisasi Fitka dan HB0? Sudah Bu, saat pertama lahir. Oke, bisa saya lihat buku pingnya? Bisa Bu. Oke, sudah ya. Silahkan bayinya ditidurkan di kasur ya, Bu. Baik Bu. Sebelum periksa, saya cuci tangan dan menyiapkan alat dulu ya, Bu. Pintunya juga ditutup ya, Bu. Saya izin buka pakaiannya ya, Bu. Baik, silahkan Bu Bidan. Ade, bedongnya dibuka dulu ya. Ditimbang dan diukur suhu dulu yuk. Timbangannya 2.900 gram ya, Bu. Dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Normal ya, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan lain? Tidak ada, Bu Bidan. BAB-nya lancar. Mencret gak? Gak mencret, Bu. Kadang sehari 1 kali atau sehari 2 kali. Oke. Bu, ini adanya pakai gurita ya? Iya Bu, biar perutnya nggak buncit. Ibu, perut besar seperti buncit pada bayi merupakan hal yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Saya jelaskan ya. Penggunaan gurita dapat membuat bayi sesak nafas karena bayi masih banyak bernapas lewat otot-otot di perut, sehingga membatasi pergerakan perutnya akan mengakibatkan ia sulit bernafas. Pada bayi, otot dinding perut masih belum kuat dan sangat lentur, sehingga tampak lebih besar. Seiring dengan pertumbuhan dan gerak bayi semakin aktif, otot-otot di tubuhnya akan semakin kencang. Karena sudah ada gerakan dan aktivitas, maka otot di perutnya akan ikut kencang. Jadi sebenarnya penggunaan gurita tidak diperlukan. Oh, begitu ya Bu. Ya Bu, saya lanjut ya Bu. Lanjut ya Dek. Jika tidak ada keluhan, bagus ya, dedenya sehat. Terus sehat ya, Dek. Ini tali pusarnya pakai apa, Bu? Pakai rempah-rempah Bu, biar cepat kering dan cepat putus juga. Bu, sebenarnya ini nggak boleh ya, karena sifat tali pusar itu harus tetap bersih dan kering. Mari saya jelaskan ya.
Sifat tali pusar bayi itu harus tetap kering dan bersih. Biarkan tali pusar dalam kondisi terbuka tanpa ditutup dengan kasa kering maupun tertutup oleh popok. Saat memakai popok bayi, usahakan tali pusar tidak tertutup oleh popok tersebut. Tujuannya agar tali pusar tidak terkena air pipis dan kotoran BAB atau lainnya. Karena ini dapat menyebabkan infeksi. Nah, sama. Menggunakan rempah atau benda lainnya juga tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan infeksi. Yang baik itu tali pusar terbuka tetap kering dan bersih. Sebenarnya tali pusar yang kering dan bersih dapat membuat tali pusar cepat puput. Saya kasih tahu ya cara merawatnya. Cara merawat tali pusar. Pertama, pastikan tangan ibu tidak kotor, jadi ibu harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu jangan berikan apapun pada tali pusar. Rawat tali pusar terbuka dan tetap kering. Jika kotor, cuci dengan menggunakan air bersih, pastikan bersih, dan lalu keringkan. Seperti ini ya, Bu. Nanti bisa Ibu praktekkan di rumah untuk sehari-hari, sampai tali pusarnya puput. Jangan khawatir bayi ibu akan kesakitan ya, karena seperti ini dapat membuat bayi pun nyaman. Karena jika menggunakan rempah-rempah nanti dapat membuat infeksi, sehingga membuat tali pusar bayi ibu lama puput. Nah, gini, bersih dan kering. Seperti ini insya Allah tali pusarnya cepat puput. Jadi bagaimana Bu sampai sini dapat dimengerti? Mengerti Bu Bidan? Jadi gimana nih, masih mau pakai gurita? Tidak Bu Bidan, karena dapat membahayakan dan tidak diperlukan untuk bayi saya. Jadi saya tidak menggunakan gurita untuk bayi saya, Bu. Oke, bagus gitu ya. Lalu bagaimana dengan tali pusarnya? Akan merawat tali pusar bayi saya agar cepat kering dan bersih seperti yang sudah diajarkan oleh ibu. Bagus, nah gitu ya. Diingat-ingat ya Bu, apa yang sudah saya sampaikan, agar dilakukan untuk sehari-hari. Saya lepas ya guritanya dan saya pakaikan baju lagi. Pemeriksaannya udah selesai ya Dek, pakai baju lagi ya. Ibu sebaiknya jangan dulu dimandikan ya bayinya sampai tali pusatnya puput. Cukup dibersihkan dengan cara dielap saja badannya ya Bu. Lalu jemur juga ya bayinya di pagi hari. Yang bagus itu sebelum jam 10 dan setelah jam 4 sore agar intensitas cahaya matahari tidak terlalu kuat untuk kulit bayi. Nah, saat berjemur, mata bayinya jangan lupa ditutup ya, biar gak kena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari itu bagus ya Bu, mengandung vitamin D untuk memperkuat tulang dan gigi bayi ibu. Oh iya, bayi kan tidur terus ya Bu. Nah, oleh ibu bangunkan setiap 3 jam sekali untuk diberi susu. Karena bayi perlu asupan untuk lambungnya yang masih kecil. Lalu, kenali juga gejala-gejala gangguan kesehatan seperti diare, bintik-bintik merah pada kulit, kulit berwarna kuning, lidah berjamur, flu, dan batuk. Segera bawa ke bidan, puskesmas, rumah sakit, atau tempat kesehatan lainnya agar segera terdeteksi penyakit apa yang diderita pada bayi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Ibu ikut juga posyandu ya di daerah rumah ibu dan lengkapi imunisasi pada bayi ibu agar kita bisa menilai pertumbuhan sang bayi untuk mencegah gangguan-gangguan pertumbuhan sang bayi. Ibu, selama 6 bulan, beri bayi ibu air susu saja ya, jangan diberi makanan lain-lain. Dengan alasan kasihan takut bayi ibu lapar, jangan takut Bu, karena lambung bayi masih sangat kecil, sehingga air susu saja sudah cukup untuk bayi.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kehangatan bayi, hindari dari asap rokok dan polusi, dan juga bantu mobilitas pada bayi. Nah, udah selesai ya, Dek? Oke, oke. Sekarang saya mau tanya, bagaimana bayi ibu menyusuinya? Saya menggunakan susu formula, Bu, karena ASI saya belum keluar. Oh, begitu. Iya, bagus tuh air susu ibu untuk bayinya. Nah, ibu, meskipun ASI ibu belum keluar, tetap susui dedenya ke payudara ibu. Ini bisa merangsang air susu ibu keluar. Oh, begitu ya, Bu. Nah, posisi dan pelekatan menyusui yang benar itu saya praktekkan ya, Bu. Boleh ibu mengikuti saya? Iya, baik, Bu. Nah, yang pertama posisinya, kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Seperti ini, Bu. Iya, betul, Bu. Wajah bayi menghadap payudara dan hidung berhadapan dengan puting susu. Lalu, ibu mendekap badan bayi secara utuh. Nah, gitu ya, Bu. Sekarang bagian pelekatan. Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar. Dagu bayi menyentuh payudara, bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi. Dan bibir bawah bayi memutar keluar. Oh, iya. Bagaimana, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, jika nanti air susu ibu yang pertama keluar berwarna kuning, itu disebut kolostrum. Jangan dibuang ya, Bu, karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak ibu. Baik, Bu, tidak ada pertanyaan. Sampai di sini saya paham. Baiklah, jadi Ibu sebenarnya banyak sekali cara merawat bayi di dalam buku pink ini. Ibu harus baca-baca ya, karena semuanya ada di buku pink ini. Dari cara menyusui bayi, cara merawat bayi, sampai tanda bahaya pada bayi, semuanya ada di sini. Untuk ibu pun ada tentang nifas. Sering aja dibaca ya, Bu. Kalau ada yang tanyakan kepada dokter atau bidan atau perawat untuk penjelasan lebih lanjut terkait perawatan bayi baru lahir. Semuanya ada di sini. Baik, Bu, akan saya baca-baca. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Baiklah, saya permisi pamit ya, Bu. Iya, silahkan. Hati-hati ya, Bu.